kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Tamara Patricia Markus dengan NIM 200211060013 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh MER Stanley Karo STMT. Saat ini saya akan mereview paper yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan Pendekatan Agile menurut Panduan PAUS. Langsung saja. Jadi latar belakang yang ada pada paper ini menjelaskan proses analisa dan perancangan dengan menggunakan panduan PAUS. Ya, PAUS di sini berbicara bukan tentang ikan atau hewan, bukan. PAUS ini singkatannya adalah Pusilcom Agile Unified Process. Ya, jadi PAUS ini juga merupakan sebuah panduan pengembangan piranti lunak. Ya, dan PAUS sendiri ini merupakan hasil perkawinan dan pendekatan agile yang bersifat ringan dan cepat dengan pendekatan Unified Process atau UP yang bersifat formal dan berdokumentasi lengkap. Dan tujuan dari paper ini yaitu memaparkan sebuah contoh proses analisa dan perancangan sistem informasi dengan pendekatan agile menurut panduan proses dan aktivitas yang diberikan PAUS. Dan tentunya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang berorientasi objek berdasarkan model arsitektur client server dan web base menurut panduan proses dan aktivitas yang diberikan PAUS. Dan yang kedua adalah apakah terdapat best practices dalam proses dan aktivitas pengembangan sistem informasi berdasarkan pendekatan agile menurut panduan PAUS. Berikut adalah dua pertanyaan yang ada dalam paper ini. Lalu manfaat yang ada pada paper ini kita dapat mempelajarinya dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus yang pertama ini adalah Sistem Informasi Rakoref di Bapeda Kota Manado. Dan studi kasus yang kedua adalah portal web Sekolah Minggu Gereja Masih Injili di Minahasa. Dan metodologi yang dipakai dalam paper ini juga menggunakan metodologi Agile Unified Process atau disingkat dengan AUP. Dan proses metodologi AUP juga ini memiliki tahapan-tahapan seperti yang pertama adalah inception, yang kedua elaboration, yang ketiga construction, dan keempat adalah transition. Nah, inception sendiri ini adalah memahami cakupan dan tujuan proyek serta memperoleh informasi. Dan yang kedua ini elaboration adalah menentukan arsitektur basis sistem yang menjadi landasan desain dan implementasi di fase construction. Lalu construction adalah pengembangan yang efisien dan murah. Dan yang terakhir adalah transition adalah dengan aktivitas menguji sistem atau integration system dan user testing. Lalu kesimpulan dan saran pada paper ini, kesimpulannya itulah dengan menggunakan pendekatan agile menurut panduan PAUS dan kombinasi dari disiplin agile memberikan kecepatan dan pengembangan dan kelengkapan dokumentasi dalam pengembangan sistem informasi. Dan saran saya adalah yang dapat diberikan yaitu dengan memperhatikan kata dan spasi, karena saya melihat ada kata yang typo dan tersambung dengan kata yang lain. Baik, sekian dari paper yang saya review ini. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, kalimat, saya kiranya mohon maaf dan harap dimaklumi. Sekian, terima kasih, salam sehat.